Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan ya, bahwa Kristus telah menyelesaikan semua. Ya, kenapa orang Kristen harus hidup substandar? Kalau ada kata adik saya Ical tuh, kok hidupnya bengek. Ya, orang Kristen dikadalin untuk hidup substandar. Ya, padahal tidak begitu. Ya, kita pastikan bahwa orang percaya itu ada di sisi Kristus. Ya, kita terikat dengan Kristus. Dan keselamatan itu begitu sederhana, tapi begitu luas. Ya, begitu tidak terbatas. Semua area, semua dimensi, semua spektrum dalam kehidupan kita. Ini rahasia yang diteliti oleh nabi-nabi perjanjian lama. Ya, rahasia yang saudara miliki ini adalah rahasia Tuhan sendiri. Itu pewahyuan yang luar biasa kalau saudara bisa dapat. Ya, bahkan orang yang disalib Tuhan di sebelah kanan atau kiri Tuhan Yesus kan ada yang menghina, ada yang menerima. Bagi yang menerima dikatakan di dalam Lukas 23:43. Sebentar, Mika keluarin. Ya, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, firman Tuhan, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya, seorang yang disalibkan itu adalah orang yang penjahat besar, atau minimal pemberontak bagi orang Romawi, atau dia budak yang tidak mempunyai harga atau nilai apa-apa, karena dia semacam benda aja yang dibeli. Nah, Yesus juga dijadikan budak dengan dicambuk itu, saudara. Jadi hal yang ekstrim, salib, hal yang kecil gitu ya. Maksudnya gini, salib itu semacam kursi listrik atau tali gantungan. Orang taruh kan di salib, salib, kalung salib gitu. Tapi itu hal yang buruk, kutuk. Tapi dipakai Tuhan. Ya, untuk menyelamatkan orang yang paling berdosa sekalipun. Ya, jadi dibebaskan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma bukan berarti murah. Ya, bayarannya adalah anak Allah. Darah Kristus yang mahal. Amin. Ya, dan keselamatan itu tidak bisa hilang. Ya, banyak orang ditipu sama iblis kebohongan dari jurang neraka, bahwa keselamatan itu bisa hilang, seolah-olah iblis yang panen besar gitu jiwa-jiwa. Enggak, saudara. Begitu sederhana keselamatan itu, tapi bukan murah, bukan murahan, dibayar mahal oleh darah yang mahal. Dalam Wahyu 7 ayat 9 dikatakan, kemudian daripada itu, aku melihat Yohanes di Pulau Patmos, melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih, yang artinya jubah kebenaran. Kebenaran hadiah dipakaikan kepada mereka, dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, memuliakan Tuhan, meninggikan hanya Yesus yang karyanya sempurna, yang telah menebus kita, yang telah mengangkat kita. Dia turun dari atas, angkat kita, didudukan bersama Kristus. Itu yang kebenarannya. Tuhan yang memperoleh jiwa-jiwa. Neraka itu diciptakan untuk iblis dan orang-orang yang ikut dia. Tapi Tuhan menyelamat kita dari semua itu, dari hal-hal yang buruk,
tentang neraka itu. Dan kita sudah percaya. Nah, sekarang kita dengar kabar baik ini supaya kita jangan dibohongin, dikadalin. Amin. Ya, nanti kita lihat bagaimana Tuhan pakai hal-hal yang kecil. Ya, bahkan hal-hal bagi orang Yahudi itu salib itu adalah powerless gitu, kelemahan. Bagi orang Yunani kebodohan. Nah, kita akan lihat terus. Ya, kita ditebus dari semua itu. Ya, dari kemiskinan, dari kehancuran keuangan. Ya, kita lihat bahwa berkat itu diberikan bagi kita waktu kita tidur misalnya. Ya, tentang uang nih, Amsal 23 ayat 4 sampai 5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Ayat 5. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap. Lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Maksudnya begini. Dan kita jalanin aja pekerjaan, bisnis, usaha. Dengan rest. Dengan percaya. Ya, Tuhan akan pimpin kita di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Beberapa kali saya lihat, kan istri saya agent daripada perumahan, itu penjualan perumahan. Kadang-kadang kita pergi showing, memperlihatkan rumah-rumah atau tempat-tempat yang akan disewa. Ini jalanin aja. Ya, dengan gembira, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Ya, kadang kita lihat kok nggak ada pertolongan, kok nggak ada goal gitu. Tapi waktu misalnya suatu ketika lagi ibadah hari Minggu gini, tiba-tiba orang telepon. Sudah selesai ibadah, kita showing dan langsung deal. Kadang-kadang kita lihat dipertemukan dengan orang-orang yang kita udah kenal. Tolong cariin ini. Tiba-tiba deal. Ya, saya melihat gini. Kita jalanin aja. Jangan stres. Pada waktu Tuhan berikan, itu mudah sekali, saudara. Ya, ini makanya dikatakan rahasia berabad-abad. Orang dunia yang kaya, orang-orang kaya dunia itu iri semestinya kepada saudara dan saya. Apa yang kita punya, yaitu beloved, kita terkasih. Tapi sebaliknya orang berusaha untuk mengejar uang yang bisa terbang tadi dibilang. Ya, bahkan dengan susah payah. Coba Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Saudara, ada banyak orang mengorbankan nyawanya untuk mengejar tadi yang dibilang yang bisa terbang. Padahal Tuhan memberikan kepada dicintainya pada waktu tidur. Artinya pada waktu rest, waktu kita bergantung memandang Tuhan. Cobalah mulai belajar. Ya, bukannya kita pasif, malas, bukan saudara. Aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Itu jalanin aja. Ya kalau pengalaman saya pribadi ya kayak tadi kan, ditelepon, mau lihat rumah, mau lihat ini, ya jalanin aja. Tapi kebanyakan ya nggak jadi gitu. Tapi ketika dengan sederhana, tempatnya yang kita nggak sangka, jauh, tiba-tiba orang dikirim, deal aja begitu. Saya melihat beberapa kali, oh ini mah berkat Tuhan. Ya. Tuhan itu nggak mau surga tanpa kita, itu aja kebenarannya. Kita mempelainya, berharga, mulia. Kita di backup dengan surga. Amin. Ya, kita udah ditebus tadi dengan karya salib.
Nah, kita masuk sekarang ke khotbahnya, tadi baru pendahuluannya. Ya, kita lihat dari 1 Korintus 1, kita mulai dari ayat 21 sampai 24 dulu. Supaya kita lihat bayangan, saudara. Orang dunia tidak mengenal apa yang saudara dan saya punya. Apa yang saudara dan saya miliki, yaitu Kristus. Ya, di dunia ini Allah melihat cuma 3 kelompok. Jews, Yahudi atau Israel, non-Jews yang disebut Gentiles, non-Jews, dan Christian. Cuma 3 kelompok. Non-Jews ya bukan Yahudi. Kalau Kristen ya termasuk Jews dan non-Jews yang adalah anak Allah yang percaya Yesus. Ya, 1 Korintus 1 ayat 21 bilang ini, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini, hikmat dunia itu nggak akan mengerti hikmat Allah. Ya, nanti kita akan lihat. Ya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka. Kenapa? Karena kita percaya aja. Terima nih. Yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi startnya itu kenapa ada kata kebodohan ya? Karena dunia anggap Yesus mati di kayu salib itu adalah kebodohan. Padahal kita yang mengetahui rahasianya itu hikmat Allah. Bahkan power. Injil adalah kekuatan Allah. Power Allah. Unto salvation. Jadi Tuhan ya happy aja. Ya, artinya melihat ada orang-orang yaitu saudara dan saya yang mau percaya kasih karunia. Menerima suplai Tuhan. Menerima kebenaran hadiah. Bahkan orang-orang Kristen menganggap saya aja kebodohan. Si Melki itu bodoh. Si Melki itu sesat misalnya. Padahal apa yang kita percaya itu rahasia yang berabad-abad, yang beribu-ribu tahun bahkan. Yang diselidiki. Di Korintus ini dijelaskan oleh Paulus. Coba kita lihat ayat 22-nya. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Artinya sign. Yang mereka menghendaki mujizat sebenarnya. Tanda mujizat kan. Sign and wonder. Seringkali Alkitab menulisnya gitu. Mereka menghendaki mujizat. Atau power. Mana powernya katanya salib? Bagi mereka salib adalah kutuk. Terkutuklah orang digantung di salib. Mereka tahu. Ya tapi itu dijadikan Tuhan power untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bagi orang-orang Yunani artinya non-Jews. Mereka mencari hikmat. Wisdom. Dengan hikmat mereka. Tadi kita udah baca di awal. Berita Injil itu kebodohan. Nah, saudara harus mengerti ini. Ya, kenapa orang kok bahkan orang Kristen malah menganggap berita Injil atau kabar baik Injil Kristus ini berita yang buruk, kabar buruk. Ya. Tuhan sudah sampaikan melalui Rasul Paulus ini. Ini kelompok orang-orang ini. Ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Kan artinya apa? Itu yang dianggap kebodohan atau dianggap powerless tadi. Tapi kami beritakan. Kenapa? Karena kami tahu untuk orang-orang Yahudi, memang ini satu batu sandungan. Bagi orang ini, dia bilang, wah, masa katanya raja segala raja, kok disalib? Batu sandungan bagi mereka. Bahkan mereka nggak bisa terima tuh. Dan bagi orang-orang bukan Yahudi, non-Jews tadi ya, atau yang tadi disebut orang Yunani, suatu kebodohan. Diulang lagi. Tapi bagi kita apa ayat 24?
Tetapi untuk mereka yang dipanggil, yaitu saudara dan saya, di dalam yang dipanggil itu artinya orang Kristen kan? Baik orang Yahudi, ada termasuk orang Yahudi, yaitu Messianic Jews, dan maupun orang bukan Yahudi, saudara dan saya, orang Indonesia. Kristus adalah kekuatan Allah, power. Ya, jadi kalau saudara mau lihat mujizat kreatif, mujizat supranatural, Kristus. Makanya tadi saya bilang, hidup saudara itu udah luar biasa ajaibnya, saudara nanti lihat. Dan hikmat Allah. Hanya Kristus. Amin. Ya, kita lihat nih, bagaimana hikmat dunia itu gak bisa mengerti hikmat Allah. Salomo mempunyai hikmat karena dia bilang bahwa dia gak sanggup. Dia masih muda dan dia minta hikmat dan pengertian. Dan Tuhan berikan. Baik di mata Tuhan. Coba kita lihat dari 1 Raja 4 ayat 29 ya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian. Wisdom and understanding. Yang amat besar. Serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ayat 30. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur. Dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Di perjanjian baru dikatakan, Yesus itu melebihi Salomo. Saudara, apa yang saudara miliki, hikmat itu melebihi segala manusia. Baik hikmat Bani Timur, orang Timur, dianggap kayak orang-orang Majus tuh ya, dari Timur. Itu orang-orang berhikmat. Dan juga orang Mesir pada waktu itu menggambarkan dunia. Hikmat Salomo melebihi. Yesus melebihi lagi. Saudara jangan main-main apa yang saudara miliki sekarang. Tapi memang dianggap sebagai kebodohan. Nah jadi nggak usah terlalu heran kalau saudara dianggap ngaco tuh orang. Karena mereka nggak mengerti. Masih ada selubung-selubung yang membutakan. Ya. Jadi bukannya kebodohan. Salomo memperoleh segala, akhirnya dia memperoleh segala daripada hasil hikmat itu. Kekayaan dan kehormatan juga mengikuti. Dia nggak ada raja lebih berhikmat, tadi dikatakan, sampai hari ini bahkan. Nggak ada orang yang lebih kaya dari Salomo. Karena Lady Wisdom itu yang memeluk kita itu bahkan bilang umur panjang di tangan kanan. Di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Jalan-jalan kita penuh bahagia. Dan sejahtera atau shalom semata-mata. Salomo nggak memiliki umur panjang. Kenapa? Karena dengan hikmatnya umur panjang di perjanjian lama itu bersyarat untuk umur panjang. Dia nggak mengikuti semua perintah Tuhan. Ya, karena istrinya berapa? 700 atau 300, gundiknya 700. Itu balik. Ya. Saudara lihat. Apa yang saudara miliki itu, Kristus itu sangat luar biasa. Oh, Pak, jangan berita Injil kemakmuran, kekayaan. Saudara, kemakmuran, kekayaan bukan dosa. Saudara bisa memberitakan Injil lebih leluasa. Ya, bahkan firman Tuhan katakan, pakai uang untuk menjalin sahabat. Persahabatan dengan orang untuk memberitakan Injil. Yang masalah itu cinta akan uang kan? Dari 1 Timotius 6 ayat 10a tuh. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kalau cinta uang adalah tuan yang kejam. Tapi dia hamba yang baik. Dan kalau hikmat dunia hanya melihat yang kelihatan. Kalau saya nggak lihat, saya nggak percaya. Kalau saya nggak tahu, saya nggak percaya. Padahal kalau ada orang tinggal
di Jakarta misalnya, hidupnya harus pakai AC itu. Dia nggak ngerti itu proses atau teknik atau bagaimana AC itu bekerja, tapi dia bisa nikmati. Saudara, kalau giliran tentang Injil jadi masalah. Orang naik pesawat, dia nggak kenal tuh pilotnya, dia nggak tahu pilotnya, nggak pernah lihat mungkin karena dia di depan, di pintu tertutup. Dia hanya memperkenalkan diri namanya, dan saudara disuruh duduk tenang di tabung pesawat dalam ketinggian 10.000 kaki misalnya. Tapi ini orang bisa percaya. Tapi kalau mengenai Yesus, dianggap suatu kebodohan. Dianggap seperti kelemahan. Nah itu Tuhan udah sampaikan. Ya, padahal 2 Korintus 4 ayat 18 ini kebenaran yang saudara miliki. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Padahal yang kelihatan itu nggak ada artinya dibanding yang tidak kelihatan, saudara. Ini firman Tuhan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Kalau saudara punya laptop tadi kan ya, atau pensil, atau bolpen, atau buku. Yang kelihatan tuh sementara, lapuk. Nggak kekal. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara punya Yesus, punya Roh Kudus, ya, punya kehidupan kekal. Saudara manusia roh yang kekal. Memiliki jiwa, pikiran, perasaan, kehendak yang tinggal dalam tubuh ini. Kekal. Bahkan tubuhnya diciptakan nanti tubuh kekekalan. Tubuh kemuliaan. Saudara, cerita ini bagi orang dunia sekali lagi, Paulus sudah sampaikan tadi, sebagai kebodohan. Ya, padahal sekarang kita bisa lihat ya, bahwa kita memiliki berkat-berkat yang greater dari semua yang kelihatan sebenarnya. Karena yang tidak kelihatan itu kekal, dibilang. Jauh lebih besar. Ya. Kita akan melihat Tuhan. Ya, dia mempunyai, Tuhan juga memiliki, kan gambarnya serupa dengan kita. Kita yang diciptakan serupa dengan Allah. Dia punya penglihatan, pendengaran, penciuman, panca indera yang jauh lebih besar daripada yang kelihatan. Tapi orang dunia terkurung sama hanya dengan yang terbatas. Makanya perkataannya terbatas. Sumber daya terbatas. Kita memiliki yang tidak terbatas. Amin. Ya. Hasil yang tidak kelihatan itu adalah the blessings of God. Tubuh berkualitas, hidup berkualitas Yesus. Tadi kita bilang kan, kita dari roh, jiwa, dan tubuh. Tritunggal tuh seperti itu gambarnya. Triune God. Tritunggal. Ya. 3 pribadi ilahi dalam satu. Kita diberikan Roh Kudus yang gak kelihatan. Ya, itu bukan jiwa. Ya, bukan perasaan, bukan pikiran. Tapi itu bekerja seperti, bukan seperti ya, jadi seperti conscious gitu, kesadaran. Atau intuisi dalam diri kita. Tuhan bicara, Tuhan tuntun. Ya kayak tadi saya cerita di awal. Saya perhatikan, iya ya, yang kita kejar, bukan kita kejar gimana ya, memang harus dijalanin kan, dijalanin karena dia agent daripada penjualan perumahan istri saya. Tapi kalau saya perhatikan yang goal gitu, yang jadi, yang deal, bahkan dealnya sampai kayak yang terakhir ini biasanya sama orang lain atau apa, co-broker gitu ya, co-broker bersama dengan broker lain, malah dapat sendiri.
Dan itu dapat penghasilan lebih besar. Saya pikir kok bisa ya, yang nggak dicari malah tersedia begitu. Cuma Tuhan mau bilang gini aja. Betapa mudahnya dari yang nggak kelihatan itu, yang berkat Tuhan itu yang kita percaya. Misalnya juga kayak Holy Communion tuh. Apa artinya roti, kalau bagi orang dunia, roti cuman sebesar ini gitu. Sebesar ini. Apa artinya? Untuk cancer misalnya tadi kita lihat dengerin kesaksian. Apa artinya? Nggak ada harganya ini. Tapi Tuhan pakai sebagai hikmatnya, sebagai powernya. Bayangin, inilah tubuhku. Tuh, Tuhan bilang. Yang diberikan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akanku. Kalau orang punya penyakit, misalnya jantung, atau cancer, atau hal-hal lain. Kalau dioperasi berapa duit itu? Tadi Pastor Prince bilang bisa ratusan dolar. Tapi kalau yang ini nggak ada nilainya katanya. Tapi Tuhan pakai. Kenapa? Karena karya Kristus. Nah, saudara, kalau saudara bisa discern, bisa mengerti hal-hal ini. Makanya disebut tadi kan the foolishness of preaching. Ini yang menyenangkan Tuhan sebenarnya. Yang saya sampaikan lah yang menyenangkan Tuhan. Karena yang saya beritakan ada tentang karya Kristus. Bukan hikmat dunia. Kalau hikmat dunia saya diketawain. Ya Melki. Misalnya kayak adik saya tuh, si Ecal. Habis operasi, bukan habis operasi, habis diobatin soal stroke di kepalanya, stroke ringan. Dihubungin sama roti secuil gitu, sama darah, sama anggur secuil. Gak ada hubungannya Melki, gak ada hubungannya. Siapa bilang? Justru itulah power Tuhan. Yang dicari orang Jews tadi. Orang Yahudi mencari apa? Mencari power. Mencari tanda dibilang. Sign, wonder, atau mujizat. Mereka tersandung. Orang Yunani mencari apa tadi? Mencari wisdom. Ilmu pengetahuan, fisika, kimia, biologi, matematika. Saya juga sekolah, saudara. Bagi mereka, apa kimianya itu tadi, roti secuil gitu. Tapi Tuhan pakai menjadi power Allah. Saya ingat juga ada teman saya sakit breast cancer tuh ya. Kanker payudara. Tiap hari ya saya datang karena Tuhan taruh dalam hati saya. Perjamuan kudus saja sama dia, perjamuan kudus. Sampai sembuh, dia bilang survival cancer. Tapi saya lihat sendiri. Ketika orang dengan rendah hati mau menerima hikmat Allah, power Allah, sembuh saudara. Jadi nggak masalah kan kalau orang dunia bilang kebodohan. Bahkan orang Kristen itu nggak bisa mati. Alkitab aja bilang sleep. Tidur. Di surga itu tidak ada penyakit, kematian, kesedihan. Nggak ada saudara. Atau dalam bahaya, nggak ada. Ya, jadi krusial sekali gitu ya. Kritikal gitu untuk mendengarkan Injil itu. Ya. Pesan Injil, berita finish work. Jadi bukan omong-omong kosong, tapi ya untuk menjelaskan ini Rasul Paulus sampai tulis itu tentang 1 Korintus 1 itu. Jadi maklum aja kalau ada orang bilang kebodohan. Ya, perjamuan kudus free. Kalau nggak punya roti aja sudah bisa pakai nasi kalau perlu. Jadi dunia itu
nggak bisa lihat hikmat Kristus. Kalau Jews itu mereka lihat pun mereka iri aja, ketutup lagi, nggak lihat. Lukas 23 ayat 2. Di situ mereka mulai menuduh dia, menuduh Yesus. Katanya telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Yesus aja disesat-sesatin. Menyesatkan apa? Dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Padahal bohong kan? Berilah kepada kaisar apa yang daripada kaisar. Berilah kepada Tuhan apa yang dari Tuhan. Tapi dituduhnya apa? Dan tentang dirinya. Nah ini yang kita lihat. Bagi orang yang tersandung dia bilang gini. Yesus mengatakan bahwa dia adalah Kristus. Kristus adalah Mesias, saudara. Yaitu Raja. Mereka baru lihat separuh raja. Bahkan dia adalah raja segala raja. Tapi marilah kita lihat dari ketersandungan mereka ini. Kristus, Yesus adalah Kristus. Yang mereka nantikan tuh juru selamat Mesias, Kristus yang diurapi. Itu tinggal dalam diri saudara sekarang. Bagaimana gak power gitu. Gak penuh kuasa. Rakyat, manusia yang gak tahu, dikadalin, ditipu sama ahli-ahli Taurat atau orang Farisi. Karena mereka tahu, dari awal juga mereka tahu. Waktu Herodes tanya, ini bintang tentang raja siapa ya? Mereka tahu raja dari apa yang lahir di Bethlehem. Mereka tahu. Tapi sama seperti Herodes malah membunuh. Waktu bangkit mereka tahu. Waktu tentara-tentara menceritakan. Tapi tentara-tentara disogok. Supaya memberitakan bahwa mayatnya dicuri. Kalau mereka nggak percaya, nggak usah nyogok saudara. Suruh cari aja itu tentara. Karena nggak mudah kan. Atau mustahil menyembunyikan mayat. Kalau benar dicuri. Tapi karena mereka percaya. Tapi mereka nggak menerima. Saudara yang jauh sekarang. Saudara bisa menerima. Jangan mau dikadalin lagi saudara. Kristus Yesus itu adalah power. Tadi coba lihat balik lagi ke ayat 24 itu tadi. 1 Korintus 1 ayat 24. Coba lihat. Tapi bagi mereka yang dipanggil, bagi orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah. Power of God. Hikmat Allah. Ya, nanti saudara bilang gini, Kristus adalah hikmat saya. Kristus adalah kuasa saya. Kalau saudara berkuasa, reign in life. Yang lain tidak, saudara. Penyakit tidak, kelemahan tidak. Kutuk tidak. Kematian tidak. Kristus adalah kekuatan saudara. Ya, kekuatan Allah yang dalam diri kita. Nanti dijelasin di ayat selanjutnya. Ya saya mau kita baca aja langsung ya 25 sampai 31. Nggak apa-apa ya. Lanjut 25. Sebab yang bodoh dari Allah. Nah, karena apa? Tadi kan Tuhan pakai term ini untuk Tuhan nggak bodoh, saudara. Ya, tapi untuk menjelaskan. Oke, pakai term mereka lah. Lu anggap bodoh, iya nih bodoh dari Allah nih. Allah nggak bodoh. Tapi kalau yang bodoh dari Allah menurut hikmat manusia, lebih besar hikmatnya daripada manusia. Yang lemah dari Allah, kalau saya dulu bilang lemah tuh di kayu salib. Ya. Kristus dicambuk, diludahi, dipukulin, dimahkotai duri, dianggap kelemahan, lebih kuat daripada manusia. Saudara lihat. Ya. Power dan hikmat Allah. Kita nggak ngerti ini Tuhan jadi kuat atau lemah sih? Lemah apa kuat sih? Power. Ayat 26. Ingat saja. Nah,
Kemudian Paulus bilang gini, ingat aja. Saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia, tidak banyak yang bijak. Mungkin Paulus bilang tuh kan Petrus, Yohanes, ya saudara-saudaranya lah yang jadi rasul-rasul. Kan orang nelayan kasar aja. Tidak banyak yang berpengaruh, mereka cuma nelayan. Tidak banyak yang terpandang. Ada sih, ya misalnya ada Nikodemus, mungkin dia akhirnya percaya. Ada Cornelius, akhirnya percaya. Tapi tidak banyak. Pastor Brin bilang, Tuhan pakai saya yang gagap. Ya, akhirnya dipakai untuk memberitakan Injil. Pakai mulutnya, kelemahannya. Malah pakai jadi kekuatannya. Tapi anak kekuatan Allah. Jadi saudara, kita mau melihat gitu. Ya saya sering bilang gini, 2000 tahun yang lalu, apa kontribusi kita di atas salib itu? Waktu Yesus selesaikan semua dengan sempurna. Kontribusi saudara dan saya hanya dosa. Kelemahan kita sebenarnya. Saudara, memang seperti itu. Itu yang menjadi sebenarnya karena kita berdosa, kita qualified gitu. Kalau orang bilang saya orang benar, saya orang pintar, saya orang berhikmat, saya orang terpandang, saya layak diselamatkan, jadi nggak qualified. Makanya doa kita atau kita berdoa, Lord, I cannot, but you can. Dan waktu saudara lihat menerima kemuliaan Allah dan menerima semua tentang Kristus. Dan saudara berkata, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya berkuasa dalam hidup. Itu bukan kesombongan, di dalam Kristus. Kita lihat ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, diulang-ulang ya, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia, salib, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Siapa yang bisa lawan Yesus? Ya, kalau saudara ingat orang Israel masuk Kanaan aja, mereka lihat raksasa, kuat, tinggi, perkasa. Kalau dari dunia mereka lihat seperti apa mereka? Kebanyakan bilang seperti belalang, dimakan jadi makanan raksasa. Tapi bagi hikmat Allah yang dilihat Kaleb sama Yosua, raksasa-raksasa itu roti yang mereka makan. Bahkan Tuhan kirim bukan pesawat tempur yang dahsyat. Tuhan kirim Hornet untuk mengalahkan yang kuat. Saudara masuk menduduki negeri, menduduki kabar baik Injil yang saudara terima sekarang. Bukan karena keperkasaan saudara, bukan karena kekuatan saudara dan saya. Tapi karena Roh Kudus. Nah, kalau kita bisa menerima begitu, saudara. Itu bukan kesombongan. Memang harus menimba dengan kerendahan hati. Ya, kita mengenal Tuhan yang dari kekal kepada kekal. Dia tahu semua. Kita bermegah dalam Tuhan, bukan kesombongan. Coba selesaiin dulu deh, 28. Apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan yang tidak berarti dipilih Allah. Untuk meniadakan apa yang berarti. Nah ini kita lihat rahasia nanti sebentar ya. Bahwa dari hal-hal yang gak berarti, yang gak berhikmat, dianggap bodoh, dianggap lemah, dianggap gak punya apa-apa. Tapi Tuhan pilih berharga, mulia. Harganya berapa? Saudara, harganya berapa? Price tag-nya berapa?
Bukan yang saudara tempel ke diri saudara. Bukan. Harga saudara adalah seharga Yesus. Dijadikan berarti. Ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya makanya orang menerima kasih karunia itu kalau genuine, asli, nggak bisa sombong saudara. Orang semua pemberian, semua supply. Justru orang yang belum apa-apa udah bilang, nih gua, nih saya. Tuhan saya bekerja untuk Tuhan. Tuhan saya bayar harga. Tuhan saya disalib buat saya pikul salib. Itu kesombongan. Di mata Tuhan, siapa lu? Ya. Sudah lihat. Ayat 30. Tetapi oleh dia, Yesus, kamu berada dalam Kristus Yesus. Nih, sekali lagi ya, oleh dia. Oleh karya Yesus. Yang oleh Allah, Kristus itu dijadikan hikmat bagi kita. Kristus adalah hikmat kita. Kebenaran kita, bahasa Inggrisnya our righteousness. Our sanctification, kekudusan kita. Dan menebus kita, penebus kita. Kristus itu segalanya buat saudara saya. Kristus hikmat saya gitu. Ya, kebenaran saya, kekudusan saya. Saudara bergumul tentang kekudusan. Saudara, Kristus kekudusan saya. Penebus saya. Itu power Tuhan yang tadi kalau kita baca. Kristus adalah power saudara. Siapa yang bisa mengalahkan kuasa Kristus? Musuh mana yang bisa mengalahkan kuasa Kristus? Wah. Ya, makanya itu rahasia yang dicari bangsa-bangsa, yang dicari nabi-nabi bahkan di Perjanjian Lama. Misteri. Tapi saudara melihat semua tentang Kristus. Dan kalau saudara mengenal Kristus itu, kasihnya mengenal lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur, kuasanya yang tidak ada batasnya. Dan itu tinggal di dalam diri saudara dan saudara di dalam dia. Ya benar, dia itu kebenaran kita, kekudusan kita, penebus kita, hikmat kita. Kalau saudara memiliki hikmat Kristus, masa depan saudara ya super aman saudara. Saudara tahu hikmat, tahu gak hikmat Kristus apa? Ya kayak tadi. Ya kita lagi duduk-duduk, ada telepon. Ci, kata orang itu, saya mau lihat ini punya Cici ya, gudang ini. Oh iya, pergi deal saudara. Itu yang saya lihat. Oh itu hikmat Kristus. Bagi orang lain lihat, wah si Cici ini atau Singko ini mah hoki ya. Kalau hoki kebetulan, maksudnya sekali-sekali. Kalau terus-menerus sepanjang hidup saudara. Kalaupun lagi perjalanan nggak belum lihat atau melihatnya kayak nggak masuk akal, jalan aja. Ini seperti Kaleb, jalan aja ke Hebron. Waktu dia jalan, Hornet Tuhan jalan di depan mengejar raksasa-raksasa. Waktu dia udah sampai, dia lihat mana raksasa, udah kosong tuh rumahnya semua. Tapi makanan yang hangat di meja masih tersedia. Ya itulah Kristus. Makanya dia bilang kalau saudara memiliki hikmat Kristus, ya jauh lebih tinggi bahkan dari hikmat Salomo. Umur panjang tangan kanan, tangan kiri kekayaan kehormatan. Jalan-jalan kaki saudara penuh bahagia. Saudara kalau jalan pernah nggak bilang gini? Jalan saya penuh bahagia. Celaka bisa celaka nggak? Nggak bisa. Shalom sejahtera semata-mata. Bisa ada yang menjegal saudara nggak? Atau menubruk saudara? Atau mencelakakan saudara? Dirampok gitu.
Nggak bisa. Makanya dikatakan oleh Kristus sendiri yang melakukan di kayu salib, dia telah menjadi hikmat bagi saudara. Orang non-Jews tadi cari apa? Cari hikmat. Ya, hikmat dunia. Bagi hikmat dunia, bagi hikmat mereka, Kristus mati di kayu salib itu kebodohan. Tapi Tuhan pakai balik. Mel, kalau kamu percaya kebodohan Injil ini, berita kebodohan Injil ini jauh lebih pinter daripada di dunia itu. Ilmu pengetahuan dunia itu. Yang sekarang AI kan namanya Artificial Intelligence. Jauh melebihi itu, saudara. Ya, power, kuasa Tuhan. Orang Israel kadang-kadang sombong kan. Wah, kalau perang saya selalu menang. Dia nggak tahu bahwa yang berperang itu Tuhan, karena kesetiaan Tuhan. Tapi kita bisa lihat. Ya, dia kebenaran. Saudara tahu, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Itu pintu masuk dari semua berkat dalam kehidupan. Yang dicari, dikejar sama manusia tadi. Dikejar-kejar sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Pada waktu dikejar, itu uang bisa lari, terbang katanya. Seperti punya sayap. Tapi kalau Tuhan yang memberkati anak-anaknya, supply dari surga. Karena kita percaya, kita duduk diam, rest, percaya. Itu nggak kelihatan, tapi nyata, saudara. Di kekudusan, saudara, bayangin. Ya, berapa orang hidup bergumul tentang kekudusan. Ya, bergumul. Terikat kecanduan narkoba, kecanduan seksual, kecanduan hal-hal buruk yang merusak. Padahal Kristus dengan saudara bilang, aku kekudusanmu. Yang merubah kamu dari dalam keluar, hidup mulia, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ada orang berkata kepada saya hidup dari keluarga miskin, lahir aja udah miskin. Kayak kena kutuk miskin gitu. Ya, jadi dia berpikir bahwa dia bisa keluar dari kemiskinan itu suatu hal yang mustahil. Tapi Tuhan dengan saudara bilang, aku penebus kamu. Kristus adalah penebusanmu. Suatu rahasia, saudara, yang tersingkapkan bagi saudara dan saya. Sekali lagi, jangan mau dikadalin sama musuh yang berkata, itu kebodohan. Itu Pamel sampai-sampein kayak gitu itu halu tuh. Ya kan, halusinasi. Ngomong, kasih pengharapan tinggi-tinggi. Nanti orang kecewa. Ya karena itulah mereka tidak memperolehnya. Makanya Paulus ini tulis di Korintus ini. Dijelasin gitu, saudara. Saudara, wajarlah kalau orang anggap bahwa yang kayak gini itu kebodohan, powerless. Tapi Tuhan dengan hikmatnya memberikan kepada kita, ini hikmat Kristus loh, ini kekuatan Kristus loh. Yang diberikan kepada saudara cuma-cuma. Ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi bermegah di dalam Tuhan seperti ini, itu bukan kesombongan. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan apa yang kita renungkan malam hari ini, tapi bagi saya memberitakannya saya bahagia. Suatu yang luar biasa. Ya, kecil aja. Tuhan ingat saya ya. Jangan lupakan saya, katanya orang di balik di salib itu. Ingat akan aku, katanya. Engkau pada hari ini juga bersama-sama aku di dalam Firdaus. Dia cuma sederhana percaya
keselamatan kekal yang ajaib itu dia terima di Firdaus bersama Yesus. Hari ini juga itu yang menjadi sulit sebenarnya. Ya, dianggap apa tuh? Skandalos. Ya, skandal. Kasih yang begitu absurd gitu mungkin bagi dunia. Tapi saudara melihat kasih Allah. Saudara dan saya melihat kasih Allah. Saudara dan saya melihat mujizat Tuhan. Ayat terakhir daya 1 Korintus 2 ayat 8. Ini ayat luar biasa. Biasanya kita baca sambil lalu aja. Nih, tidak ada dari penguasa dunia yang mengenalnya. Artinya mengenal yang saudara dan saya tahu nih. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka kenal Yesus nih yang disalibkan, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Ya enggak? Kalau mereka tahu siapa yang mereka salibkan. Kalau penguasa dunia ini termasuk iblis. Ya, kalau iblis tahu waktu dia salibkan Yesus itu akibatnya Kristus menjadi hikmat bagi kita, menjadi kebenaran bagi kita, menjadi kekudusan bagi kita, menjadi penebusan bagi kita, menjadi jalan bagi kita, menjadi kebenaran, menjadi hidup kekal buat saudara dan saya. Ini nggak mungkin salibkan. Wah, dia blunder itu, blunder habis itu. Dia pikir dia bunuh Yesus. Malah Yesus bangkit. Malah kepalanya yang diinjak habis. Nah, saudara memiliki rahasia itu, saudara. Waduh, saya baca ini, kita itu bernyala-nyala, saudara, roh kita. Sama-sama katakan, Kristus adalah power buat kita. Hikmat buat kita. Itu power Allah, fear, hikmat Allah. Amin. Ya, saudara, saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya belum pernah terima Yesus yang luar biasa ini. Ini kesempatan saudara. Saudara bukan kebetulan untuk mendengar kabar baik ini. Ikuti saya berdoa. Katakan seperti ini. Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya, Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya. Dibangkitkan karena pembenaran saya. Naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah hikmat bagi saya. Kebenaran, kekudusan, penebusan saya. Power saya, kuasa saya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sudah diberkati? Ya, kita tutup dengan perjamuan kudus. Kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, yang murni, yang membersihkan kita dari debu-debu perjalanan kita di dunia ini. Ya, kita bukan lagi makanan iblis. Kita diseka dengan kainan halus melalui perjamuan kudus. Sudah melihat dengan berbeda bahwa hal yang sederhana ini dipakai Allah untuk kesembuhan saudara. Luar biasa ya. Dan untuk menerima berkat-berkat saudara, karena sudah ada kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, Tuhan Yesus, kata Rasul Paulus, Tuhan Yesus pada malam dia diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur, mencah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Ya, memperingati kematian Tuhan dan memperingati salib Kristus. Yang tadi kita bicarakan. Bagi dunia kebodohan. Bagi kita kehidupan kekal. Dia diremukan hancur-hancuran sampai saudara utuh. Bahkan sukses utuh berkemenangan tanpa susah payah. Tuhan perintahkan berkat buat saudara. Ditikam. Keluar air dan darah. Dosa saudara semua taken away. Disingkirkan.
dicambuk habis-habisan, dipukulin, disiksa habis-habisan. Ya, sampai tersingkap tulang-tulangnya. Dan Tuhan berkata, oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Digantung di kayu salib, dibakar tuh. Api murka semua diserap. Mestinya buat kita. Kutuk kematian semuanya buat kita. Diserap habis sama Tuhan. Gak ada sisa buat saudara dan saya. Nggak kita bisa duduk seperti Yohanes di dada Yesus. Bersandar pada kemurahan kebaikannya saja. Dan berkata Tuhan Yesus, sebagaimana engkau di surga sekarang, demikian saya di bumi sekarang. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Merambatkan air di tepi batang air. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat, prosper, berhasil, good sukses, beruntung. Kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya. Saudara nggak menjadi lemah, tambah hari tambah kuat, tambah hari dibudahkan. Dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi. Hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan saudara dan saya dari hukum dosa, hukum maut, dari semua kutuk. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara. Kepala sehat, Kristus, tubuh sehat. Kita bait Roh Kudus. Ya. Tadi kita bilang hikmat Kristus, jantung Kristus, mata Kristus, paru-paru Kristus, ginjal, limpa, hati, pencernaan, reproduksi, tulang-tulang, otot-otot, saraf-saraf, kulit, semua dari ujung rambutnya kaki Kristus. Sebab kita bait Roh Kudus. Daging Kristus, tulang Kristus, firman Tuhan. Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru. Udah bayangin ya, darah Kristus ini. Ya. Cawan perjanjian baru, yang atasnya kita mengucap syukur. Ya. Segala dosa, kesalahan kita dihapus. Saudara dan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tuhan melupakan, tidak mungkin ingat lagi karena darah Kristus. Saudara dan saya mewarisi Kanaan, mewarisi dunia ini, mewarisi berkat Abraham. Karena janji berkat Abraham milik saudara di dalam Kristus. Ya, berkat pneumatikos, berkat rohani in heavenly places. Warisan anak sulung, karisma, semua karunia karena roh. Semua janji, semua berkat soal kita telah diberikan karena darah Yesus sudah bayar buat saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur.